non-stop. Karena itu pesan dari Kanjeng malaikat Jibril alaihissalam. Coba bayangkan, non-stop. Istirahat dong satu baris aja, biar dia kronologis. Jadi judul surahnya sini, lalu biar dengan bismillah. Emang Bible? Coba, gini aja teman-teman, menggigil Oten. Saya buat ketika saya terangkan Oten bule. Dia bilang, oh my God, buku apakah gerangan ini? Begitu. Kenapa? Nggak ada di tip X. Saya taruh 2-3 sama. Nggak di delete. Ya gimana mau delete kalau nggak di mushaf. Sekarang kita lihat. Ini surah ke-9 At-Taubah. Yuk kita bikin layoutnya. Layout ini layout loh. Apa adanya? Data loh, data. Nah. Teman-teman, nih. Nah. Nih, siap ya? Oke. Cep. Alright. Surah berapa sebelah kanan teman-teman? Surah ke-9. Siap? Surah ke-9. Gedein. Adapun ke-10 yaitu Yunus. Surah Yunus. Surah ke-10. Surah 10. Tinggal tulis. Tulis aja. Wes, tulis aja. Surah 10. Udah. Tolong ketikkan kepada kami berapakah jumlah seluruh ayat dalam surah ke-10 teman-teman. Surah ke-10. Monggo diketik. Siap, teman-teman? Surah ke-10, berapakah jumlah seluruh ayat dalam surah ke-10? Berapa teman-teman? Sudah dapat dari Google? Sudah belum? Abang dah? Silakan dilihat. Ini surah ke-11, ini sisa surah ke-10. Silakan. Lockdown, ayat terakhir dari surah ke-10 adalah ayat berapa teman-teman? 109. Takbir. Bukankah dari awal sudah menunjukkan engkau nanti seakan-akan suatu nubuatan, engkau nanti, kalian nanti akan mendapatkan surah ini memang seperti formasi mukaddimahnya, yaitu 10 dan 9. Takbir. Allahu Akbar. 109. Apakah kebetulan surah ini memang 109 ayat? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin Bang Rambe? Ini kan awal mukadimah surah. Langsung menggambarkan isi surah ini. Subhanallah. Waduh. Wow. Sekarang nampak ada lafaz Allah. Berapa banyak abang dah? Cuma 3, betul? Abang dah Rambe 3 ya? Betul, betul. Bagaimana mungkin baru mukadimah di awal, baru gini nih. Kita bisa membimbing jemaah kita. Ayo jemaah, ayo. Kenapa? Gambar yuk, gambar. Karena pengajaran dengan menggunakan semua komponen dalam tubuh manusia membuat orang itu ingat lebih lama. Itu teori yang ditunjang dengan penelitian psikologis. Bawa jemaah kita. Gambar kayak gini, yuk gambar gini. Kan udah menggambar gini. Ini karena dia lapis-lapisan banyak. Ya. Yuk. Itu silahkan. Semua membuktikan. Surah 9. Oke. Bawa jemaah untuk membuka sendiri surahnya. Kemudian yang ini surah 10. Tinggal tulis. Surah 9. Lalu surah 10. Lalu tanya jemaah. Berapa surah? 10 ini jumlah. Total ayatnya. Jumlah keseluruhan ayat dalam surah 10. Jawabannya. Persis. 109 ayat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum cukup. Masya Allah.
Subhanallah. Apakah kebetulan lagi ketika surah 10 ini bertemu dengan surah Hud? Hanya dua surah dalam Al-Quran. Surah apa itu? Dan ia bertotal 123 ayat. Cuma dua dalam Al-Quran, surah yang totalnya 123. Satu surah Hud, satu lagi surah Al-Isra atau Bani Israel. Ini loh, 123. Kita balik ke depan. Balik ke depan, balik ke depan. Ini luar biasa, anatomi dari Allah luar biasa. Apakah kebetulan surah Hud tadi berhadapan dengan surah Yunus, surah ke-10. Ternyata surah ke-10 ini diantarkan oleh ayat paling atas halaman kanan. Ayat 123. Diantarkan dia oleh ayat 123, disambut oleh 123 jumlah seluruh ayat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin seakurat ini? Ya kalau manusia dan jin ya nggak akan bisa. Makanya ditantang. Jadi kepada Rudi Yohanes, Anda mengkritisi surah Hud, saya tunjukkan ini. Dan dalam videonya kan dia mengkritisi. Nah, ini jawaban. Oh, apa itu surah Hud? Coba dia ngomong-ngomong di TikTok, katanya surah Hud itu dia dengan teratur, dengan teliti. Oke. Baik, siap teman-teman? Saatnya pembuktian. Ini surah ke-10. Sekarang kita berada di surah ke-11. Baik. Surah ke-10 ini. Sisanya bagian atas. Ini surah ke-10. Ini surah yang baru. Coba teman-teman. Berapakah total ayat? Yang muncul di kompartemen. The verses that showing only at this compartment. Untuk di bagian hanya 3 kan? Di bagian ini. Oke. And lafaz of Allah ada 2. Tinggal tulis datanya. Tulis data 3 dan 2. Oke. Teman-teman monggo diketik 3.2. Monggo. Jadi kita ketik, nggak ada apa-apa, nggak ada. Apa anane 3 dot untuk memisahkan satu data dengan data lain. Kalau ditanya iki apa? Tinggal tulis iki sisa ayat dari surah 10. Kan gitu. Sisa ayat pada surah Yunus, ya toh? Ini data apa? Lafaz of Allah, oke. Jumlah LOA, lafaz of Allah. Jelas ya datanya ditulis, nggak diapa-apain. Nah, sekarang apakah kebetulan dia menghadapi surah Hud yang total ayatnya 123. Tulis aja nggak diapa-apain. Pokoknya umpu anane ki ditulis yang ketok ki ditulis. 123. Maka 3 pulang kepada 3. 2 pulang kepada 2. 1 titik tengahnya sentral data. Formasinya formasi. Pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian ayat 1. Untuk Rudi Yohanes. Mengkritisi surah Hud. Ngobrol-ngobrol ini dulu ya di TikToknya. Ya. Karena saya tak pandai bikin video. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Ra. Ingat, ini bukan kata, ini non kata. Oke, satu non kata menempati blok pertama. Oke, lanjut. Sekarang Abang Da Israel berkenan sedekah membacakan tiap kata biar kita yang ucapkan locationnya. Silakan Abang Da, silakan Abang Da. No, siji Abang Da. Kita sekarang masuk ke anatomi, location. Siji. Blok kedua. Betul teman-teman? Kami yang bilang bloknya. Nah, Abang Da yang bilang eh, eh, apa tiap kata. Ya, ayatnya. Blok ketiga. Monggo Abang Rambe, kita bersedekah. Blok keempat. Blok 5. Blok 6. Blok 7. Blok 8. Blok 9. Kabirin. Blok 10. Dari sini ternyata dia blok 10. Dia diawali tetangganya persis surah 10. Allahu Akbar. Belum 10 blok. Katanya, oh, ini artinya teman-teman, kitabun suatu tulisan. Uhkimat yang telah dihukumkan dia. Gini, uhkimat tuh gini. Ini saya terangkan nih. Ini teman, uhkimatunya nih gitu. Ini namanya uhkimat. Nih. Kalau gini, ketemu ini, terhukumkan walau diikat dengan tali, itu bukan uhkimat. Tapi kalau ini, lalu dibeginikan, tidak ada celah sedikit pun dan dia tertutup rapat rapi. Ini namanya uhkimat. Dihukumkan dia sebegitu akuratnya. Nah, ini namanya uhkimat. Dia kemari, dilihat dia kemari. Coba. Begitu precision. Ini namanya dihukumkan oleh Allah. Sebegitu akurat. This is what we call uhkimat. Dihukumkan. Dihukumkan oleh Allah. Presisi. Subhanallah. Allahu Akbar. Si Rudi Yohanes mau coba melawan ini. Saya terangkan. Bang Rudi Yohanes. Jadi, uhkimat artinya dihukumkan dia dengan presisi. Presisi yang dihukumkan. Nggak bisa ngelak. Seperti telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Kita tidak bisa sekedar maaf cakap teman-teman. Oh, nahu sarah ma'ani balaghahnya masuk dan ada lagi apa? Akhir. Iya. Jap. Yap. Nggih. Belum. Oke, sudah. 231 kan? Sudah kan? Nah, 231. Anda mengatakan ini, Anda diberi TikTok 13. Dan Anda mengatakan 231. 2.31. 1 kembali kepada 1. 3 kembali kepada 3. 2 titik tengahnya. Takbir. Tidak aja bisa mengelak. Allahu Akbar. Karena hukum Quran itu kimat. Precision, akurasi tingkat tinggi. Bukan hanya itu. Bagaimana mungkin TikTok pas ketika Abang Da menyebutkan dan persis berada di sini. TikToknya saja mengikuti Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
mengikuti, mematuhi. Algoritma tidak mematuhi ketika Quran sedang ditadaburi anatominya, location. Mau orang barat, mau orang negara maju bilang, oh that's important. Location. Yes, important for your life, not only for your business. Oh, very, very important. Yes, right. Yes, right, brother. Very, very important. Yap. Nah, sekarang dihukumkan dia presisinya. Ayatuhu, ayat-ayatnya. Thumma, kemudian fussilat, difasalkan dia. Apa itu? Mau nangis nerangkannya. Diuraikan secara terang benderang. Itulah yang disebut fussilat. Coba sama-sama dengan lafaz pasif. Nah, inilah kadang-kadang nih abang dah, dalam menerjemahkan Al-Quran, kita sering memakai gaya bahasa tentara. Ketika Quran lafaznya bukan lafaz tentara, lafaznya lafaz pasif, ayo diterjemahkan dengan lafaz pasif. Ada sesuatu di sana. Tapi selama ini Departemen Agama menerjemahkan Al-Quran pakai gaya tentara. Padahal tidak. Nah, suatu tulisan dihukumkan presisinya. Ayat-ayatnya dihukumkan presisi ayat-ayatnya. Kemudian diuraikan secara terang benderang dari milladun, dari kasanahnya Sang Maha Bijaksana dan Maha Rinci. Beda kalau alim, artinya maha mengetahui untuk yang besar-besar. Tapi ketika khabirin, mengetahui tingkat rinci. This is about the detail, brother. Detail. Look. Dan lucunya, bukan lucu. Dahsyatnya, bukan cuma teori. Kalau cuma bunyi doang kan teori. Bayar kontan oleh Allah. Apa itu? Baru saja selesai surah 10. Bertetangga, bertemu dengan surah 10. Langsung. Surah 10 ini diingat dalam memori langsung ayat ke-1. 10 blok ditempati oleh tiap-tiap lafaz ini. Baik yang kata maupun non kata. 10 blok. Belum cukup. Jadi artinya kita menghormati para pendahulu kita, senior kita. Baik senior karena ilmu ataupun minimal senior karena umur. Cuma agama Islam yang menyuruh menghormati para senior. Baik dia berilmu walaupun gak ada ilmunya. Walaupun mak bapak kita. Masya Allah. Coba menghormati orang tua. Kalau dalam Bible lain, makin orang mematuhi orang tua, menyayangi orang tua, Bible akan memberinya hukuman. Waduh, nanti ini beda. Coba, hikmah ini adalah ingat pendahulu kalian. Kalau dalam kuliah, senior kalian. Dalam kehidupan, ingat orang-orang yang lebih tua. Allah langsung membuat di sini 10 blok. Ditempati lokasi tiap kata. Sebagai penghormatan kepada surah ke-10. Itulah 10 tahun berada di Madinah. Takbir. Allahu Akbar. Belum cukup. Jika 10 blok terletak pada ayat ke-1, maka perjalanan musafirnya adalah 11 langkah. Lanjutkan 1 langkah. Jadi 11. Yes, ini adalah surah ke-11. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum cukup. Apalagi pun. Dari semua ini, ada 2 kalimah bertanwin berdekatan. Yaitu hakimin, khabirin. Apakah kebetulan lagi?
In dan in berdekatan. Estafet langsung. Dan yang estafet langsung itu adalah blok ke-9 dan blok ke-10. Sebagaimana ini 10 dan 9, 109. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap Abang CV Triswaka Sentra, Masya Allah. Coba. Bagaimana mungkin? Inilah yang disebut, wah, kimat. Terhukumkan presisinya, dihukumkan. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang teman-teman, lafaz Allah. Teman-teman, lafaz Allah. Silakan teman-teman. Ada berapa lafaz Allah? Coba. Untuk bagian akhir dari surah 10 ada berapa lafaz? 2, ya tak? Betul? 2. Untuk jadi surah Hud yang 123 nih, tadi Bunda keliru menyebutkan surah Al-Isra. Itu yang 111. Surah yang 111 jumlah ayatnya itu juga cuma 2. Yaitu surah Yusuf surah ke-12 dan surah Al-Isra atau Bani Israel. Sama-sama total ayatnya 111 ayat. Mari kita lihat. Kompartemen pertama dari mukadimah surah Hud mengandung berapa LOA teman-teman? 2. Lalu halaman sebelah kiri kelanjutan dari surah Hud mengandung 2 juga. Langsung bayar kontan di al-awwalu wal akhir. Wah. Oke. Bagaimana? Bisakah kita membuat datanya? Bisa. Apa itu? Ikatan 2 dalam satu kompartemen muncul terjadi 1 kali. Betul? Ada 2 lafaz dalam satu kompartemen terjadi 2 kali. Ada 2 lafaz Allah dalam kompartemen berikutnya terjadi 3 kali. Maka sama juga gugusan lafaz Allah yang 2 itu terjadi 3 kali. Di 3 lokasi yang berbeda. Yaitu sisa surah Yunus, kemudian mukadimah surah Hud, mukadimah surah Hud, dan halaman kiri surah Hud. Nah, ini data, nggak ada apa-apain. Halaman kiri surah Hud, nggak ada apa-apain. Apakah kebetulan memang bermulanya muka ini dengan adanya sisa bagian terakhir dari surah Hud? Dan yang ayatnya ada 3, lafaznya ada 2. Ayatnya ada 3, lafaz of Allah ada 2. Dari 2 kembali kepada 2. 3 kembali kepada 3. Takbir. Formasi pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang kira-kira disebut nggak bisa mengelak kemana pergi. Izinkan menyampaikan dari Ebit GAD. Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengajar, bersembunyi dimanapun, pasti engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Kutanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada, pergulatan yang panjang dalam kesunyian.
Aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menutupi jalan, menghentikan petualangan. Du, 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 du. Aku ingin pulang. Aku harus pulang. Aku ingin pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah teman-teman. Ini kemana pun kita pergi. Jadi sekarang kita lihat ada yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Kalau memanglah Bible itu, kalau memanglah dari Tuhan, udah. Ada nggak tiap nabi dalam Bible itu diberi pengetahuan tentang senior nabi-nabi sebelum mereka? Dalam satu ayat. Kalau Quran ada surah 4 ayat 163. Tapi nanti kita buka. Kita tadi janji surah. Kalau memang itu sudah terbukti, Allah memuliakan surah 10 dalam hal anatominya spesial dan mengerikan. Sekarang untuk menghormati baginda Nabi di Madinah. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi di Mekkah 13 tahun. Eng ing eng, klenong klenong, siap-siap. Siap-siap nangis teman-teman. Nangis kita. Siap-siap nangis. Ya, 13. Maaf teman-teman. Surah 13. Surah 13 ini total ayatnya berapa teman-teman? Total ayat surah 13. Monggo kita tanya ke Google. Total ayat surah dari surah 13. Berapa nggak teman-teman? Berapa teman-teman? Total ayat surah 13. Tengok bagian belakangnya. Kita tengok yuk bagian belakang. Bismillah ya Allah. Monggo. Lockdown pada ayat keberapakah ini? 43. Oke. 43. Jumlah seluruh ayat untuk surah. Tinggal tulis. Enggak diapa-apain. Tinggal ditulis. Ditulis 43. 43. Datanya ini total. Kok bahasa Inggris. Jumlah seluruh. 43. What is this? Jumlah ayat. Surah. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Boleh Ar-Ra'du, boleh Ar-Ra'di. Teman-teman. Maaf ini. Cuma 2 ayat. Yang mempunyai sekelompok kata yang sama. Apa itu yang putri? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Ketemu lagi. Amin. Allahumma ya Allah. Nah, sampai liqaumin podo. Dari inna sampai liqaumin. Teman-teman, ketika menjelaskan tadabbur Al-Quran tidak untuk keperluan tilawah, maka kita perlu membaca sampai ke tanwin-tanwinnya tanpa disunat. Ya, yep, tiba di bawahnya yaqilun. Betul. Dengan kata lain,
Dengan kata lain, mula-mulanya secara halus. Kalian tidak juga mau berpikir ya. Kepada kaum yang berpikir. Sampai di belakang masih bandel juga. Untuk orang, diperuntukkan bagi orang yang berakal, berotak. Nah, lebih lagi secara ini. Tengok mata saja, nampak. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Oke, teman-teman udah. Begitu juga ini. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Podo sama. Saya dekatkan. Ayat keberapakah ini? Nampak? Ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima dalam halaman kanan ini. Mukadimah ini di halaman kanan. Yang bersamaan ini ada berapa location yang sama? Satu location, dua location, tiga location, betul dua ayat, empat location, lima location. Jadi 5 komponen yang sama. Apakah kebetulan? Mukadimah ini memang terdiri 5 ayatnya. Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Sedetil itu. Belum cukup. Kekal. Masya Allah. Kekal. Belum cukup. Apa itu? Di ayat keberapakah ini? Dan, oke. Yang komponen yang bersamaan itu mempunyai 5 komponen yang sama. Oke. Tinggal ditulis. Tadi kan tinggal tulis dot. Memisahkan data. 5. Data apa ini? Loh, data total ayat pada mukadimah halaman kanan dan data dari nih 5 komponen yang sama. Ya gimana lo menulisnya? Silakan. Apa ini? Total. Kok total? Jumlah. Gak usah pakai barat-barat. Jumlah ayat pada mukadimah. Betul tidak? Mukadimah. Titik aja mukad titik. Halaman kanan. KA. Sebab singkat aja teman-teman. Mukadimah titik halaman KA. Kanan. Apa lagi? 5 komponen yang sama. Pengulangan komponen yang sama itu 5 komponen. 5 komponen diulang-ulang. 5 data ke-1, data keduanya. 5-nya apa? Komponen, aja disingkat. Yang diulang. Diulang. Oke. Terletak di ayat ketiga dan keempat. Tinggal ditulis. Payah-payah. Dot, 3. Bedanya. Dot, karena beda data. Dot 3, dot 4. Silahkan. 43.5.4. 4 pulang kepada 4. 3 pulang kepada 3. 5 titik tengahnya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini cara Allah memuliakan kanjeng Nabi 13 tahun di Madinah. Maaf, di Mekah. Ini langsung di mukadimahnya. Kalau tadi kan surah 10 keseluruhan isi depan belakang depan. Coba tiap halaman ajaib tanpa kita duga dan nggak sama, tapi sama dalam konsep keajaiban, yaitu tiada berbenturan, yaitu isi dan location. Selama ini kita sudah belajar tentang makna-makna kandungan ayat, tapi rupanya dengan ditengok saja kayak begini, baru ilmu nengok ini. Subhanallah. Nah sekarang, apakah kebetulan lagi? Ya tidaklah. Kenapa? Lafaz ar-ra'du itu dicantumkan oleh Allah persis
dalam ayat keberapa teman-teman? 13. Ar-Ra'du. Makanya saya cenderung membacanya Ar-Ra'du. Karena tercantum dalam ayat ke-13. Walaupun saya bisa menerima ada orang membaca suratul Ra'di. Boleh. Kita paham? Tidak apa-apa. Tapi dikarenakan ada petunjuk di sini. Muncul Ar-Ra'du. Surahnya surat 13. Nama surahnya Ar-Ra'du. Lafaz Ar-Ra'du tercantum dalam ayat. Persis pada ayat juga 13. Takbir. Allahu Akbar. Belum cukup. Dengan ditengok maka tuan-tuan semua dapat melihat lafaz Allah sendirian di sini. Tahu-tahu ada lafaz Allah satu gugusan. 3 lafaz Allahnya. Lalu ini 1. Sebutkan datanya secara statistik. 1 dot 3 dot 1. Tinggal tulis. 1 dot 3 dot 1. Surahnya adalah surah 13. 1 pulang kepada 1. 3 pulang kepada 3. 1 titik tengahnya. Subhanallah. Ini formasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ilmu delok kata orang Jawa. Mek tinggal nengok. Maka geleng-geleng kepala bule itu. Oh my God. Buku apakah ini? Hah? Inilah buku dari pencipta Anda dan saya. Dan pencipta semua yang ada di muka bumi ini. Oh my God, oh my God. Saya tidak memaksa mereka masuk Islam. Minimal. Nggak boleh paksa. Minimal mereka menaruh rasa hormat kepada Quran. Bukan buatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan. No. Kapan Kanjeng Nabi belajar statistik kayak begini? Kapan? Ini loh biar datanya begini. Ya enggak dong. Ngomong dulu. Ya. Payah saya menyebutkannya teman-teman. Belum cukup. Nah. Selanjutnya. Ngeri saya teman-teman. Ngeri. Coba. Lafaz Allah yang elips merah muncul atau frekuensinya muncul berapa kali teman-teman di halaman kanan? 6 kali. Ya, sip. Sementara pada halaman kiri yang elips muncul, saya pencet ya. Tet, lafaz ke-1. Tet. Lafaz kedua. Tet. Lafaz ketiga. Tet. Lafaz keempat. Tet. Lafaz kelima. Tet. Lafaz keenam. Tet. Lafaz ketujuh. Tet. Lafaz ke-8. Apakah kebetulan? Tentu tidak. Inilah uhkimats. Kalau ini lapas ke-7 dan lapas ke-8, maka nilai musafirnya dari 7 langkah ke 8 langkah. Saya tak mau bilang tambah kurang. Kenapa? Ngapain pakai ilmu matematika? Ini hanya ilmu Al-Quran. Matematika bagian kecil. Al-Quran terlalu tinggi dibandingkan matematika. Makanya saya tidak pakai tambah kurang. Enggak. Kenapa? Lah, orang hidup ini bagaikan musafir. Enggak boleh berhenti. Sampai Allah yang menghentikan. Jangan berhenti berjuang sampai Allah menghentikan. Kalau ini 7 langkah, ini 8 langkah. Lanjutkan perjalanan. Maka nilai musafirnya dalam bersafari adalah 15 langkah. Saya geser kemari. Apakah kebetulan? Persis di ayat ke-15 itulah lafaz Allah muncul pertama kali. Takbir. Allahu Akbar. Dan dia menjadi ayat sajadah. Masya Allah. Wow. Dan cuma 2 ayat sajadah itu yang persis pada ayat 15. Satu di sini surah Ar-Ra'd, satu lagi di surah sajadah itu sendiri pada ayat 15. Apakah kebetulan? Total ayat sajadah di seluruh Al-Quran ada 15 location. 15 kali muncul.
Sementara ada surah bernama Sajadah. Surah pada surah ke-32 ini, apakah kebetulan lagi? Tidak. Ayat sajadahnya persis di ayat 15. Total ayat sajadahnya ada 15. Untuk surah sajadah mengandung ayat sajadah itu persis di ayat 15. Ini terlalu akurat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemanapun kita pergi, bayang-bayang kebenaran Al-Quran akan mengejar kita. Kemanapun kita pergi. Masya Allah teman-teman. Luar biasa. Nah, subhanallah. Siap-siap. Setelah lafaz walau anna Qur'anan. Oke. Setelah lafaz itu teman-teman, baru ada lafaz Allah ke-1. Saya pencet bel, Abang dah berkenan menyebutkan urutan lafaznya. Tet, lafaz ke-1. Tet. Siap. Tet. 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 Apakah kebetulan yang bersejajar itu lafaz keberapa dan keberapa? Yang ini. Ya, betul. Ketiga dan keempat. Bukankah jumlah seluruh ayat dalam surah Ar-Ra'du adalah 43? Belum cukup. Ini bukan matematika teman. Layout. Anatomi. Belum ngitung. Ini nggak ngitung. Ini hanya menyampaikan location. Allah meletakkan lokasi lafaznya secara akurat. Nggak dihitung-hitung. Nggak ada matematika teman-teman. Ini kita nggak mau bilang matematika. Kalau kita bilang matematika Al-Quran berarti matematika lebih tinggi berarti. No. Saya tidak setuju. Nah teman-teman, saya dekatkan kaca mikroskop abang dah. Siap-siap abang dah. Mohon berkenan abang teriakkan takbir setelah saya dekatkan kaca mikroskop. Naikkan data ke atas kaca mikroskop. Nggak nampak yang putri. Perbesaran 5.000 kali. Belum nampak yang putri. Naikkan lagi perbesaran 10.000 kali. Belum nampak yang putri. Besarkan lagi perbesaran mikroskopnya. Persis pada ayat berapa? Surahnya surah berapa? Surah 13. Subhanallah. Di ayat inilah lafaz ketiga dan lafaz keempat dari lafaz Allah ditaruh. La yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Enggak menyalahi. Tidak ingkar janji. Baru saja di depan memang pada ayat ketiga dan keempat yang sama mengandung ini. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Persis di ayat 3 dan 4. Lah ini terjadi lagi. Bayar kontan oleh Allah. La yukhliful mi'ad. Bayar kontan. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Dan nggak tanggung-tanggung. Persis di ayat 31. Surahnya surah 13. Berarti hanya soal 31 dirotasi oleh Allah. Artinya apa teman-teman? Kok lah misalnya teman-teman punya uang banyak. Ya, mudah bagi Allah. Kok lah teman-teman punya wajah cantik, cakep, punya ilmu banyak. Kalau Allah tinggal puter aja. 31 turun menjadi 13. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Allah merotasikan sesuatu. Maka kita kocar kacir. Dari 31 diputar oleh Allah. Wait.
Oh, someone. Masya Allah. Coba bayangkan abang dah. Bang Excel, ini Al-Quran untuk dirimu. Baik dirimu menolaknya, ataupun dirimu membencinya. Dia tetap untuk dirimu. Tidak mungkin teman-teman kekristenan nanti akan bertemu. Berbaris di belakang barisan baginda yang mulia. Baginda Nabi Yesus Kristus alaihi salam, yakni Rasulullah Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam. Tidak mungkin. Jadi Quran ini untuk sampean Bang Aksar. Untuk di barat aja nggak ada. Nggak ada orang memakai lafaz Allah. Malu kamu. Tempat saya tinggal ini nih, tempat saya tinggal nih. Nggak ada orang memakai lafaz Allah. Nyolong kamu. Nyolong kok bangga. Malu. Nah teman-teman. Apakah kebetulan lafaz Allah ada 7 pada sebelah kanan? 7. Sebelah kiri ada 6 kali kemunculan lafaz Allah. 6 kali. Ditutup dengan apa itu? Falillahil makru jami'an. Maka bagi Allah lah semua planning and design and program, whatever. Datanglah Departemen Agama. Diterjemahkan surah Al-Ma'idah ayat 3. Dibilangnya apa? Surah 53, ayat 53. Katanya, wa makaru. Kan gitu. Wa makarallah. Menurut Departemen Agama. Nah, kalau menurut terjemahan, katanya Departemen Agama, lalu wallahu khairul makirin. Coba, saya tanya keimanan mana? Boleh nggak kita mengatakan Allah pembuat tipu daya? Keimanan apa itu? Bahwa Allah sebaik-baik pembuat tipu. Astagfirullahaladzim. Sopo itu gurune? Bidang tauhid gurunya sopo. Sembarangan aja ini. Jadi, wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat desain. Pembuat rencana. Pembuat planning. He is the most planner. Sang terbaik, sebaik-baik pembuat planning. Ya, bagaimana mungkin bisa dibilang bahwa maaf dan Allah sebaik-baik. Maaf ya. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Sejak kapan Allah bertipu daya Bang Israel? Apa enggak dosa kita itu? Kena akidah Islamiyah. La ilaha illallah na'udzubillah summa aidan. Bahaya ini. Nah ini banyaklah teman-teman. Ini Bang Israel. Sampean kan menguasai ilmu ini. Banyak orang dalam menerjemahkan Quran ini. Enggak. Kurang teliti abang. Kurang teliti. Dari sudut akidah enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada orang pembuat dusta, ada orang pembuat makar, Anda sanggup mengatakan bahwa Allah seperti itu? What? Berhentilah para ustadz. Berhentilah tolong teman-teman. Para kiai. Hati-hati dalam meletakkan sedikit saja karakter, sifat tentang Allah. Wa makaru. Jadi gimana menerjemahkannya nih? Nah, tolong Departemen Agama, tolonglah. Masya Allah. Nah, dan mereka sedang membuat perencanaan. Dan akan terus membuat perencanaan. Kok jadi panjang? Ya memang begitu maknanya kok ini fi'il mudhari'. Bukan cuma zaman Nabi saja. Mereka buat perencanaan sampai sekarang, sampai besok, sampai nanti hari kiamat. Jadi nggak boleh kita meringkas-ringkaskan kalau dia maknanya adalah tidak ringkas. Nggak boleh. Dan mereka sedang membuat rencana. Dan akan terus membuat rencana. Begono. Wa makarallah.
Adapun telah selesai, telah tuntas rencana Allah. Sudah tuntas rencananya Allah. Allahu khairul makirin. Dan adalah Allah sebaik-baik pembuat perencanaan, pembuat planning, pembuat program, pembuat desain. Makanya saya mikir ini orang yang menjemahkan ini bagaimana ya? Dibilang nggak berilmu, pasti berilmu lah. Tapi kok nggak gregetnya tuh kok nggak ada ya? Iya, ya, nauzubillah min dzalik. Nah, belum lagi. Nih, kita sekarang ke surah Maryam. Akhirnya Oten menyerang kita. Karena mereka mengatakan, oh, Anda merasa lebih hebat dari Departemen Agama. Bukan. Ini bukan persoalan lebih hebat. Saya tidak pernah lebih hebat dari siapapun. Tapi saya tidak meletakkan kewajiban iman saya kepada departemen manapun. Saya wajib meletakkan iman saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada departemen manapun. Manusia bisa berbuat salah. Tapi Al-Quran tidak pernah salah. Wallahu khairul makirin. Bukan artinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa menyebutnya. Dikatakan Allah itu. Astagfirullah. Sebaik-baik pembuat budaya. Sejak kapan Allah membuat budaya? Kurang ngajung ini. Tidak ada. Makanya itu melanggar keluar dari aqidatul Islamiyah dan asmaul wa sifat. Nah kok nggak ada yang meluruskan ini dari dulu abang dah. Kalau saya sangat teliti orangnya. Kenapa? Ilmu cuma sedikit kalau nggak digunakan untuk kebenaran di jalan Allah. Buat apa lagi kan? Betul tidak? Oh gitu ya. Kalau dari Buya Hamka tentu lebih hati-hati ya. Masya Allah. Nah itu kan terjemahan mungkin sudah 30 dan 50 tahun yang lalu. Nggak pernah dirubah-rubah, dalam artian tidak diadakan perbaikan. Jangan-jangan mungkin dulu, maaf, dulu orangnya hanya menguasai bidang keilmuan ini. Tapi nggak menguasai keilmuan ini. Dalam menerjemahkan Al-Quran, tidak hanya dibutuhkan orang-orang ahli tentang kebahasaan, tapi harus berbagai disiplin ilmu. Karena ini kalau maaf nih, kalau Quran cuman ahli bahasa, nggak bisa dikatakan ini pedoman hidup manusia. Segala ahli perlu dilibatkan dalam menerjemahkan Al-Quran. Minimal dimintai pendapat. Ini mau membahas masalah ini. Eh, kami mohon penjelasan untuk ayat sekian dan sekian kepada Bapak Profesor Atom. Ya tuh, Bapak Profesor bidang embriologi. Nah gitu. Baru setelah itu kita susun baik-baik. Kan gitu enggak? Ini mumpung nampak ini. Makruh. Datanglah kepolisian Republik Indonesia, terutama Bapak Luhut. Beliau itu yang memasyarakatkan. Saya tidak tahu yang memulai siapa, tapi beliau selalu dulu mengucapkan dalam dalam wawancara. Iya, orang membuat makar. Buat makar. Asal apa sedikit buat makar. Teman-teman di kepolisian, sampean itu udah tahu belajar bahasa Arab nggak ngambil makar ini? Cabut itu. Cabut. Apa sedikit bilang pembuat makar? Apaan pembuat makar? Nggak tahu sampai apa arti kata makar. Makar artinya to make a planning. Bukan bikin kejahatan. Planning. Kalau orang jahat pasti planningnya jahat. Begitu saja. Kejahatan suatu planning mengikut kepada pelakonnya. Saya megang pisau ini. Kalau orang jahat megang pisau, tentu ya jelek jadinya. Tapi kalau saya orangnya bukan orang jahat, insya Allah amin. Dan mudah-mudahan jangan sampai pernah, amin.
Tentu saya gunakan cara yang baik. Walaupun benda itu ngeri tajam. Contoh saja. Tetap judulnya pisau. Bahaya. Judulnya planning. Tapi karena planningnya orang-orang kafirin, kafirut, kefarat. Keparat itu dari bahasa itu tuh teman-teman. Nah, pasti nah iya kafirun, keparat, keparat. Pasti planningnya untuk planning sesuai dengan pelakonnya. Niatannya apa. Nggak mungkin Allah itu menjadi pembalas tipu daya. Yang kedua, oh berarti Allah itu menunggu saja. Giliran ada rombakan, aduh, oh tidak. Allah mah tahu. Cuman kita nggak dikasih tahu. Itu. Tahunya kita setelah kejadian. Betul nggak Abang dah? Allah sudah tahu. Siapa sampean pakai, memangnya malaikat itu harus nelpon sampean dulu. Itu loh. Itu loh nanti akan jadi gini. Siapa sampean? Nah, nasi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebagai penutup teman-teman, ini 7 lafaz Allah, yang ini ada 6 lafaz Allah. Maka musafir dalam bersafari 7 langkah disambung 6 langkah. Dapatnya adalah 13 langkah. Dan itulah dia surah ke-13. Persis untuk lafaz Allah yang bersejajar ada di ayat 31. Subhanallah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Jadi sedulur semuanya, mungkin sedemikianlah kira-kira karena tiba saatnya untuk bersahur di Indonesia dan hamba di sini tiba pula saatnya untuk melaksanakan ibadah salat. Mohon kemaafan lahir dan batin. Ya walaupun selalu eh, Masya Allah. Oh no, thank you, my brother. Semangat sampean yang sangat prima, yang sangat tinggi ghirahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dapat ditingkatkan dengan tidak lagi menyebut lafaz O dalam menyebutkan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada harakat O dalam bahasa Arab Al-Quran. Untuk yang serba O itu adalah mereka yang mengimani dan merubah-rubah kitab Torah, Shalom, Akadah. Betul. Lalu bilang Ruah HaKodesh, bilang Elohim. Kalau Al-Quran nggak membutuhkan vokal O. Iya, karena tidak ada vokal O. Baginda Iso de Mesiho saja, Allah yang ngasih nama kepada ibunda kita, Siti Maryam, dengan nama Isu di Masihu. Begitu sampai ke dalam Quran menjadi Isa al-Masihu. Tidak butuh vokal O. Kalau kita pakai O, makanya otot-otot nyerang kita. Waktu teman-teman menulis Allah. Ya. Yeah. Otot menyerang kita. Kata mereka. Tuhan kamu kan yang Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi yang tulisan A-L-L-O-H, dia bilang ibu kita. Lalu yang tulisan A-L-L-A-H, buat mereka. Loh, sampean yang mencuri kok sampean pula yang menendang kita. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ini itu mereka mengejek kita begitu teman-teman. Padahal kan bahasa Al-Quran ini nggak perlu itu lafaz O. Kan bukan shalom, bukan ruah hakodes, bukan Elohim. Kan begitu. Seadanya saja, abang dan anak muda. Seadanya namanya ilmu orang tua-tua ya. Kebetulan abang. Masya Allah. Alhamdulillah, just a little bit my brother. Karena menjelang umur sudah kepala 6, jadi oh kalau Romo sudah kepala 8, ya kan? Jadi sudah tua-tua, sudah oma-opa, umur apa ilmu harus dibagikan sembari mempersiapkan nanti insya Allah disiapkan untuk bukunya. Kalau tidak disampaikan, jangan sampai nanti na'udzubillah min dzalik pulang ke rahmatullah ilmunya belum disampaikan. Temu hadis, temu motor. Di mana nggak ada ditemu?
Ngana di Tomohon di mana Abang dah? Di mana? Kas-kasan 3. Torang di Picuan. Picuan. Ternyata Masya Allah. Halo. Iyo, warga Manado. Ternyata sekarang orang-orang Manado memegang kuat Islamnya. Masya Allah, untuk menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran. Ada yang namanya Kakanda kita, Kakanda Israel dari Manado, Tomohon. Allah pertemukan, Masya Allah, dengan kami, Opa Sumangkut, William Benyamin Sumangkut. Itu dari Tomohon. Tomohon. Kebetulan Opa Sumangkut itu campuran Belanda dan Cina. Jadi kakek beliau itu Belanda campur Cina. Nah, Mas. Oh, begitu. Ini tuh oh begitu ya. Iya, iya. Iya. Yo, pokoknya orang semua sudah baku dapa, baku kenal, Jo. Insya Allah. Mm-mm. Baku dekat, begitu, Jo. Mhm. Hmm. Hmm. Nama asli Ben Benyamin Sumangkut. Benyamin. Iya, Bennya huruf D. Satu 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 kata. Ben Benyamin. Bukan. Beda, beda. Ini bandnya D, bukan. Jadi bende, bende, bende. Iya, iya Jo. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Ini Romo Pierre Ibrahim. Romo Pierre Ibrahim. Alaikum salam. Ya, Yeah. saya Alaikum salam. nah, he's from the same Ah, hometown, the hometown of my father. okay. Amin. He's in Malaysia now. I'm very good. We had a friend for several years from Malaysia, but not run into him in probably 4 or 5 years by now. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, coba kita minta Romo untuk membacakan Fatihah. Coba Abang Israel, coba mintain Romo. Please recite the Al-Fatihah for them, for all of us. Ah, okay. I do it slightly different. Saya mengerjakan yang berbeda, agak sedikit beda. Nggak apa-apa. Ini maklum namanya mantan orang gereja ini dulu pimpinan pemuda altar di gereja. Nah, lupa. Okay. Allah hear my prayer. I'm here with my wonderful wife. Ya Allah, inilah doaku bersama dengan istriku yang luar biasa. Thank you for this day. Terima kasih atas hari ini. Thank you for this life.
Terima kasih atas kehidupan ini. Thank you for my wife. Dan terima kasih atas istriku. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, beliau sudah bisa membacakan ayat kursi. Masya Allah, together. Masya Allah, umur sebegini tapi berjuang untuk menghafalkan ayat kursi. Masya Allah. Ayat kursi. Ayat Kursi. Say again. Ayat Kursi. Okay. A'udzu This part I don't know. billahi Billahi minasyaitonir Minash-shaytanir rajim. rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu la ilaha illa huwa Hayyul Qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man dhal Wa ma fil ladhi ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'ithnih. illa bi'ithni Ya'lamu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in Misha'in in ilmihi ila bimashad. Like the Kursiyahu samawati wa ardi wala udahu isuhuma wa huwal aliyul. aliyyul azim. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Pressure, too much Allah. pressure. Thank you, Ram. Thank you, Romo. Oh, my pleasure. Yeah. His name is Brother Rambe. Brother Rumby, thank you. And this from the same hometown as my father's hometown, Israel. Israel, Yeah. nice meeting you. And Brother Falcon. And Brother Falcon, likewise. And then Sister Ayumi. Sister Ayumi, nice meeting you as well. And another Sister Khadija. Sister Hadija, nice as well. And then on the top is Hi. Brother Sister Unirere. Sister Una Areye. Rere. Reye. Yeah. Masya I'll Allah. try. Thank you for listening to me. No, beliau ini separuh Prancis, separuh Amerika. My father French, my mother American. Tapi beliau, but he was born in America, in Florida, Yeah, Daytona Beach. Daytona Beach, Florida. Masya Allah. And he chose Islam as his religion. Jadi beliau meninggalkan kekristenan. Monggo ditanya teman-teman, silakan mau ditanya tentang apa kepada Romo. Yeah, about 8 years ago. Half a year before we got married, I chose to. Back then, I would have called convert. Now I call revert, as I understand the difference. Oh, what's the difference? Convert is you just change your mind. Revert is you're reborn as a Muslim. Oh, back to the Beginning. beginning. Oh iya betul. Jadi teman-teman, saya dulu mengatakan diri saya ini convert, mengganti keyakinan. Sekarang saya menyebut saya revert, kembali ke asal mula. Masya Allah. I should revert every year so I can get rid of all my sins every year. Masya Allah, kata beliau, saya harus kembali kepada keadaan saya sejati.
tiap tahun agar saya bisa bersih terus. Masya Allah. Ini teman-teman, biar Romo kayak gini, belum bisa semua bacaan salat, ya, masih terus berjuang. Tapi tiap malam itu beliau kalau mau tidur, karena sejak udah pandai baca Al-Fatihah, coba dibantainya tiap malam mau tidur dibacanya Al-Fatihah 114 kali. Oh my God. Bayangkan Bang Rambe, mau tidur, coba tuh bayangkan tuh, dibaca oleh beliau itu ayat Quran, maaf, surah Al-Fatihah itu saking senangnya udah bisa Al-Fatihah. Lah dibacanya 114 kali Uni Rere. Insya Allah luar biasa ya. Masya Allah, Bunda. Saking beliau Aku nggak bisa senangnya berkata gitu kan. apa-apa, Bunda. Terharu, Makanya nangis mengeluarkan air mata, Bunda. saya pun Serius, mendengar, Bunda. melihat beliau itu kan, ya Allah saya pun nggak bisa menandingi beliau. Masa tiap malam mau tidur, saking bersyukurnya dengan Islam, bisa membaca Fatihah walaupun dengan apa adanya. Langsung beliau amalkan aja, pokoknya tiap malam saya baca Fatihah mau tidur 114 kali. Wah, saya bilang, Masya Allah. Wow, that's amazing. What's that? I told them because you got so happy, you finally able to Choose religion? no reciting the Ah. able to saying the Surah Al-Fatihah. Yeah. Then you said that you're gonna do that every single night before you go to sleep 114 times. I So people say, "Oh my God, oh my God." let me You're tell so a good. story. I don't have the best memory at times. Saya tidak punya memori yang bagus. It took me, this shows you how bad it occasionally is. It took me a year and a half to memorize Al Fatiha. And even today, or do you need to translate for a while? Yeah. And even today, there'll be times where I'll go blank. I'll be reciting it and I won't remember one of the lines, and I don't just skip it. I go back to the beginning because I try to get into a rhythm that makes it easier for me to say it correctly. So that's my story. It's something that I still fight, but I'm doing so much better. And like I said, back then it was a year and a half. Now it's a much longer time, but I still have problems with it. Kata beliau, I try. saya bertahun-tahun untuk bisa Fatihah ini, itu saya bisa, masih saja seringkali saya terlupa. Di tengah-tengah saya membacakannya lalu saya lupa. Tapi saya terus berjuang untuk bisa menguasainya. Itu sebabnya begitu beliau bisa membaca Fatihah itu, beliau akan beliau bersyukur. Jadi membacakannya tiap malam mau tidur 114 kali sebanyak surah Quran. Semoga Allah mencukupkan ilmu dan kebisaan beliau ini apa adanya berkenaan dengan Quran. Amin, Allahumma amin. Coba bayangkan Uni Rere, beliau sadar kekurangan beliau, jadi apa yang beliau bisa, nah itu yang dilebihkannya. Coba, Masya Allah, ini luar biasa loh. Itu enggak teman-teman? Masya Allah, betul sekali, Bunda. Aku aja masih meneteskan air mata, Bunda. She's crying. Uh-oh. Did I do that bad a job? I'm kidding. Iya, Explain to her. iya. Kata beliau, apakah saya cukup berhasil membuat orang menangis? Kata beliau. Bukan menangis lagi, aku terharu, Bunda. Terharu sekali. Yeah. I know. You're feeling so touchful, very touchful. I understand. Thank you, sister. Thank you, Sister Rere. Masya Allah. Sama Bunda. Jadi rupanya beliau ini masuk Islam, kemudian menyadari kekurangan dirinya, sekali pandai Fatihah aja syukurnya, gembiranya minta ampun Bang Rambi. Lalu diwujudkannya dalam membacanya tiap malam 114 kali. Tentu saya nggak bisa komentar Bang Rambi, betul nggak Bang Rambi? Betul Bunda, karena itu suatu hal yang luar biasa ya. Mengulang-ulangi sesuatu yang sangat kita kagumi begitu ya. Iya.
Masya Allah. Jeng Ayu. Jeng Nggak Ayu bisa pakai Nur. kata-kata aku bunda, cuma air matanya yang mengalir kayak gini. Untung kali Masya aku kena Allah. sama bunda sama Speech ya. of you. This is knowing the way Thank you. you fighting Yes. to be able to recite the Quran. Masya Allah dengan usia begini. Saya pun bingung ini Bang Rambe. Kenapa? Kok bisa beliau punya ide kayak gitu? Aku tak bisa baca Quran. Ini payah kali berjuang untuk bisa baca Al-Fatihah ini. Sekali bisa. Gembiranya, bersyukurnya luar biasa gitu loh Bang. Sampai tiap malam tuh Uni Rere. Dia bacanya 114 kali. Saya nggak pakai tanya. Kenapa? Saya bilang 114 kali. Bener nih. Ya kan katanya Quran itu 114 surah tuh. Dor, saya kena tampar tuh Bang Rambe. Oleh kalimat itu. Bukan Quran itu 114 surah. Saya baru dapat di awalnya. Siapa tahu saya bisa langsung sampai ke akhirnya. Coba. Dari awalnya sampai ke akhirnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini memang manusia itu kalau dapat hidayah, memegang hidayahnya ya. Itu cara berpikirnya jadi cerdas ya. Betul nggak? Iya, Di tadi atas Pasti Bunda, pasti Bunda. bunda, di tadi atas kan yang kita Uni kan pikirkan. bilang, Saya nggak menyangka nih Uni Rere. Nggak menyangku hambus ketik pun tuh. iya Nggak bunda, menyangka. tadi kan udah pikir ya kan, kok 114, cuma 5 aja dulu bunda, dan ternyata itu alasan beliau kan, tertampar lagi aku bunda. Kan Iya, kalau alasan beliau. kita biasanya nggak makan 1 kali kan. Iya, Heeh. aku Ini baru dapat satu surah 114. yang di depan. Semoga aku sampai ke belakang. Biar aku cukupkan aja 114 kali. Masya Allah. Kata Bang Rambi. Alasannya itu loh Bang Rambi. Terlalu masuk akal dan terlalu meresapi keberuntungannya jadi muslim gitu loh Bang Rambi. Iya Bunda, itu yang saya tangkap tadi ketika Bunda mengatakan bahwa setiap malam eh, Romo itu membacakan Al-Fatihah 114 kali. Yang saya tangkap itu adalah sesuai dengan Baru alasan tidur. Romo. Iya, Ah, itu yang saya tangkap. Wah, berarti ini menggantikan seakan-akan dia sudah membaca 114 surat dalam Al-Quran gitu ya, iya. 30 juz. Artinya ada Nah, sadar diri ada kesadaran dalam dirinya bahwa betul Bunda. panjangnya surah itu. Keterbatasan kemampuan gitu. Betul. Aku baru dapat satu yang bagian depan. Biarlah aku cukupkan sampai seluruh jumlah surah 114. Tahu dirinya itu loh Bang Rambe. Masya Allah. Ya Alhamdulillah dengan amalan itu Bunda, Allah nanti akan menerima itu semua sebagai apa ya, Amin. sebagai Mudah-mudahan. amalan yang kemudian sama halnya seperti kita yang muslim Orang yang terakhir sudah itu lancar membaca baca Al-Quran. semua surah itu ya. Betul Masya Bunda. Allah. They pray for you. May Allah give you more and more capacity to get more knowledge about the whole surah of the Quran, 114 surah. Thank you. I hopefully will be able to accept that honor and have Allah help me every day. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah, amin. Amin. Jadi demikian dulu lah sedulur teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Alaikum salam everyone. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak bunda. Banyak info dan iktibar kita dapat hari ini Bunda. Bunda, Biasa. bunda. Acak kemari di anak Melayu kok ya bunda memberikan ilmu, masya Allah bunda. Kadang rendangnya lalu ayam bunda maklum lah. Ikolah jago. Kalau lagi mato balik gara-gara bunda cerita. Ya bunda aja tuh nggak nyangka loh teman-teman. Saya nggak nyangka. Kenapa yang promo itu kok? Coba kan saya nggak ngajarin tuh. Nggak ngajarin. Oh ini Fatihahnya baca. Nggak ngajarin. Dari beliau sendiri. Gitu loh. Dari beliau sendiri. Dan alasan beliau tuh semakin buat saya tuh lintuh hati.
Apa ya? Iya Likhatin bunda. bahasa Indonesia tuh. Luluh hati bahasa Luluh, luluh. Indonesianya. Heeh, luluh Tambah hati. luluh. Heeh. Bang Sudakoto, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Dari inilah. SD tadi masih kalau aja mata sampai gini bunda. Serius bunda. Iyo, Nggak mengada-ngada ada bunda. Dari hati bunda ya iya Allah. subhanallah. Jadi kecil bunda gitu kan. Aduh, Romo ini tahu umurnya. Sudah kalau 8 gitu ya. Tahu nggak bisa baca Quran, tapi masih belajar ikra, a, i, u, babi, bu, masih begitu. Dan kan nggak bisa kita paksa ya teman-teman ya. Artinya memotivasi, memompa tentu iya. Tapi subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Delapan puluh tuh mau bukan main bunda. Orang kadang lah didik mode itu. Nggak tahu Itu diri ledokan. sebetulnya, teman-teman, beliau pandai mengucapkan Fatihah itu sebenarnya. Beliau lupa. Itu setelah 5 tahun kami menikah. 5 Masya tahun baru Allah. dapat 1 surah Fatihah. Coba bayangkan. Ya, ya. Masya Tapi Allah beliau bunda. sudah berpuasa Senin Kamis. Kenapa? Kan menengok kami, ya hamba berpuasa puasa sunnah Daud. Jadi beliau bilang, pusing saya lihat sampean puasa ini. Bisa nggak saya puasa yang nggak on off, on off, on off. Ibaratnya menurutnya kayak nggak ada jadwalnya apa Senin, apa Rabu, apa gitu. Lalu ya saya katakan, kalau 2 kali sepekan mau. Kapan? Senin, kemudian Kamis. Amin. Oh, oke, I'll take it katanya. Saya ambil itu. I'll take it. Saya mau. Sejak saat itu teman-teman, walau belum pandai Fatihah, masih terus ya, terus dibaca gitu, nggak apa-apa, di bawah tuh kertasnya. Nggak apa-apa. Butuh waktu sekitar 5 tahun. Tapi puasa sudah dilaksanakan. Justru kebalikannya, kalau Al-Fatihah baru bisa 5 tahun, beliau sudah berpuasa Senin Kamis, sudah 5 tahun lebih. Tidak peduli, pokoknya mau sahur nggak sahur, otomatis berpuasa. Coba tuh. Yang jelas sudah ada nih enak bunda. Ini yang para lu kan mana? Iyalah. Tapi kan Romo tuh nggak perlu dia sahur tuh nggak perlu dia beliau tuh. Nggak perlu dia. Oh sama Pokoknya aja hostnya bunda. Hostnya nggak pernah sahur tuh bunda. Ini ngemil-ngemil saja bunda. ternyata Romo tuh nggak pernah sahur, namanya. Tapi tahu nggak teman-teman, Romo itu tidak punya masalah kesehatan, nggak pernah. Jantung Masya sehat, Allah. pankreas sehat, tekanan darah sehat, mulai segala macam dalam tubuhnya itu sehat. Satu aja halangan beliau, yaitu jalan masih pakai tongkat. Itu sehingga beliau jalan harus pakai alat bantu. Itu. Tapi yang namanya organ bagian dalam itu jalan pakai tongkat karena lututnya itu 4 kali dioperasi saking dulu terlalu suka olahraga basket. Terlalu banyak olahraga. Terlalu banyak Jadi olahraga nggak bagus juga. kecelakaan dalam olahraga sehingga dioperasi 4 kali di tempat yang sama. Rupanya setelah bertambah tua, mulai dia demonstrasi dia. Makanya Romo pakai tongkat sekarang. Tapi di luar itu, nggak pernah beliau tuh sakit kepala aja Romo tuh nggak pernah. Saya udah lama nggak olahraga bunda. Udah 3 tahun belakangan ini nggak pernah olahraga. Oh tuh. Iya amin banget Dewa. Iya Masya Allah. Jadi beliau itu nggak pernah sakit apapun. Umur, kalau orang umur 20, paling nanti umur 30 ada sakitnya tuh. Umur 30, nanti paling-paling umur 40 ada sakitnya. Umur 40 nggak ada sakit. Nanti paling umur 50. Tapi kalau sudah mau 80 ini, insya Allah. Tahu nggak rahasianya? Apa Romo tuh itu bunda? beliau rupanya. Kan saya tanya, sampean itu apa ya? Yang kalau orang lakukan sampean nggak mau lakukan. Kalau orang nggak melakukan sampean melakukannya. Apa itu? Kalau boleh tahu. Kata Ambo kan.
Kata beliau, merenung beliau itu kan. Apa yuk? Lalu beliau bilang, saya tidak mau marah. Oh, Hah? Tidak mau indah marah. semua beliau marah tuh. Bisa ditiru tuh Bunda. Jadi sehat seluruh organ dalam tubuhnya, jantung, paru, pankreas, kolesterol, tidak ada masalah. Pernah kali waktu dibawa ke kedutaan Indonesia untuk diperiksa, waktu itu ada pemeriksaan gratis, tekanan darah, tekanan apa. Sampai dokternya tuh gini, ulang-ulang mencet apa beliau tuh kan, diulang-ulang. Terus ada apa? Terus ditanya sama perawat ini, Sir, Tuan, apakah Tuan memakai obat pengontrol tekanan darah? Terkejut Romo. Tidak, haruskah saya? Nah kata Romo gitu, emangnya harus ya? No, 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 no. Kata, lalu dokter datang, no, 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 no. Tekanan darah sampean itu bagus. Untuk usia 80, tekanan darah Romo kayak orang berumur 40 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi tekanan darah Romo, orang laki-laki 120 sampai umur 80 tahun ini. Ih, luar biasa sekali itu Bunda. Nah iya makanya dokternya bilang, heran tuh. Apa sampean ini pakai obat pengontrol tekanan darah atau gimana sih? Romo yang terkejut, loh saya nggak ada, emangnya saya harus ya? Kata Romo gitu. No, 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 no. Tekanan darah sampean terlalu bagus untuk usia seperti sampean. Tuh. Apa Romo? Kalau untuk daya ingat beliau luar biasa juga enggak Bunda, di umur 80 aku kagadangan hati mana hafal Al-Fatihah. Ayo gadang banget hatinya, ayo mana gembira bahagia. Saking gembira lah gadangnya hatinya kan, sampai-sampai dialah kan dia membaca tiap malam ku 100 balik kali itu. Mak, jadi sekarang beliau tuh Enggak lah. Ngapain harus dekat sama Rudy Yohanes? Enggak lah. ujung-ujungnya Bang Rambim. Betul lah Bang Israel ini bener-bener lah ya. Beliau punya sense of humor yang di atas rata-rata. You're right. You're absolutely right. Ngomong apa dia Bunda? Ngomong Pak Cik nih ngomong apa Bunda? Pak Cik ini bilang, kata Pak Cik ini, saya cuma mau berpikir di luar dari kota. Jadi nggak mau terkungkung. Sehingga punya ide, punya kreativitas, punya ide. Tidak mau terkungkung. Nah, jadi kreatif. Berani keluar dari kota. Bunda tahu enggak? Mungkin banyak orang mengidolakan Bunda. Tetapi Ira, Rere memang kayak gitu. Mengidolakan Bunda. Karena salah satu sisi itu ada pada Bunda. Nenek Re sendiri itu bisa yang nenek yang Re kagumin, dia bisa membaca Al-Quran langsung diartikan kayak Bunda. Jadi Rere melihat sosok nenek Rere sendiri di Bunda. Makanya Rere tuh senang kali ketemu sama Bunda. Tapi beliau udah meninggal. Apa kakak nenek Re kan Re punya nenek kan, kakak beliau yang paling tua, Mak Wo dek Rere gitu. Iya Mak Wo, dan situasi kayak rumah Bundo kan antik gitu, jadi iya betul-betul terkesan rasanya sosok nenek ada di Bundo, Oh gitu, Masya Allah. sosok Memang Mak yang Wo putri. dan ada di Bundo Makanya gitu. main Mbak Bunda tuh Eyang Putri. Orang-orang main Mbak Bunda kan Eyang Putri. Iya, Nah, jadi Eyang Putri itu maksudnya mbah kalau perempuan gitu. kalau dari kan Mak Wo. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi kalau Iya. tanpa topi, nah ini teman-teman. Tapi teman-teman, kalau mau nampak muda, pakailah jilbab. Kenapa? Nggak nampak kerut keriputnya. Jadi kalau dibuka tentu udah putih semuanya kan gitu. Tapi kalau ditutup dengan jilbab, nggak nampak. Serasa
remaja ting-ting kan. Kalau kalau Rere keluar rumah emang pakai jilbab Bunda. Rere kan orang Minang. Kalau di dalam rumah, ini ada pakai jilbab yo. Kalau kalau pergi keluar baru pakai jilbab. Oh gitu, ya 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 ya. Ya. Jadi kehadiran saya ke Amerika nih teman-teman, itu saya lihat teman-teman para penggerak di sini, itu sering nggak pakai jilbab kalau keluar. Ya kalau jalan jauh aja pakai jilbab. Sekali saya kan pertama kali tinggal, tentu tinggal di kos di rumahnya. Begitu saya keluar kamar, saya jebret pakai jilbab. Nyawa ustazah macam mana lah. Ya, malu lah. Malu kepada siapa? Ya malu kepada Allah. Malu pada ilmu yang dititipkan kepada kita. Jadi rupanya itu membuat dia lama-lama jadi mengikut. Tanpa saya bilang. Nggak bilang. Mas kan di Amerika ini kan orang cara berpikirnya udah berubah teman-teman. Ada yang lebih liberal, ada apa gitu ya. Ya, kita semua agak hati-hati lah Bang Israel. Gitu. Sehingga gitulah. But I'm serious. If any one of you really want to, excuse me, I need to say, stop the recording. I want to say something. Could you stop the recording? Bunda janganlah pakai bahasa itu, anak nggak ngerti deh Bunda. Tolong bisa nggak di cut? Can you stop that? Siap Bang Nambe, siap. No, I mean, can you stop the recording right now? I want to say something. Yeah. Oh yeah, yeah. Look. So cut it off. I want to say something very important. Cut it off. Cut it off. Have you? Apa kece Bang Israel itu tuh Bunda? Alhamdulillah. Bisa tolong Uni Rere coba bilang kepada Pak Cik ini, tolong di stop dulu rekamannya. Karena ada hal penting yang tidak mudah sampaikan. Was. 20 bahasa Inggris.